Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu memiliki arti sebagai berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab. Jadi secara sederhananya, tanggung jawab itu menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi atau sudah dialami. Nah, tanggung jawab itu juga merupakan bagian dari kesadaran diri sendiri, kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun nggak disengaja. Nah, tanggung jawab ini juga harus berasal dari dalam hati dan juga kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, tanggung jawab itu memiliki sifat, itu bersifat kodrati. Apa itu kodrati? Kodrati itu artinya sudah pasti tanggung jawab itu harus ada di dalam diri setiap manusia. Setiap manusia pasti dibebani rasa tanggung jawab yang sangat besar. Apabila ia tidak mau tanggung jawab, ya pasti akan ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu bisa dilihat dari dua sisi, dari sisi yang berbuat, dari sisi dan sisi lain yang berkepentingan. Nah, dari sisi pembuat itu harus menyadari akibat-akibat perbuatan itu. Dengan demikian, ia sendiri juga harus merubah ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak yang bersangkutan, si pembuat tidak mau dan tidak bisa bertanggung jawab pihak lain yang akan membuat menjadi lebih baik dengan cara individual ataupun dengan cara berkelompok seperti bermasyarakat. Nah, tanggung jawab yang akan kami bahas sekarang ya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu sendiri adalah sikap kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian manusia. Di sini ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab kepada diri sendiri adalah Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Shadaqallahul Azim. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewanti-wanti manusia terhadap siksaan api neraka. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, menurut ayat ini, diperintahkan untuk memelihara diri sendiri, lalu memelihara keluarga kita. Bagaimana sih caranya untuk bertanggung jawab pada diri kita sendiri? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Contoh yang pertama adalah menaati Allah. Dengan sholat 5 waktu pada awal waktu, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, menjauhi larangan Allah, dan menaati semua perintah Allah. Cara yang kedua adalah muhasabah diri atau introspeksi diri. Dengan evaluasi diri setiap hari, apa sih yang hari ini kita perbuat salah, apa yang kita perbuat benar hari ini. Lalu mulai tidak menyalahkan orang pada setiap hal yang terjadi kepada diri kita. Yang ketiga, baik pada sesama. Kenapa sih kita harus baik pada sesama? Bukannya itu tanggung jawab diri kita untuk orang lain ya, bukan untuk diri kita sendiri. Karena kita bertanggung jawab pada setiap ucapan yang kita ucapkan dan setiap perbuatan yang kita perbuat. Kita bisa baik kepada sesama dengan cara menolongnya, peduli, lalu ramah, dan berkata halus kepadanya. Yang keempat, menjaga kesehatan dengan cara olahraga,
lalu makan makanan yang bergizi, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan menjaga kebersihan. Yang kelima, melakukan segala kewajiban kita dengan cara tidak menunda-nunda. Kalau ada prioritas yang kita harus lakukan seperti mengerjakan PR dan belajar, lalu mengurutkan prioritas kita, apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu, apa yang tidak terlalu penting untuk kita lakukan agar semua kewajiban kita terlaksana. Sikap tanggung jawab harus ditanamkan kepada diri sendiri sedini mungkin agar kita dapat terbiasa oleh sikap tersebut. Sikap tanggung jawab sendiri sangat penting untuk pertumbuhan mental dan pribadi seseorang dalam menghadapi dunia yang sebenarnya. Kita dapat melakukan tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri. Kebersihan adalah hal yang paling utama untuk diperhatikan, karena sebagai seorang muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri harus menjaga kerapian, kebersihan, dan kenyamanan bagi diri kita sendiri. Contohnya saja menjaga kebersihan dan kerapihan kamar kita agar nyaman ditempati dan nyaman untuk beribadah, jadi gak najis kamarnya. Lalu yang kedua, mengerjakan sesuatu dengan sendirinya tanpa diminta oleh orang lain. Setiap orang pasti memiliki kewajiban yang harus kita kerjakan. Kewajiban tersebut harus dikerjakan sendiri dan tidak perlu menunggu instruksi dari orang lain, karena kewajiban sudah menjadi tanggung jawab setiap individu, termasuk juga dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan secara sukarela, serta menempatkan kepentingan bersama. Lalu ada konsisten dalam bersikap. Contohnya adalah patuh terhadap jadwal yang telah kita buat. Dengan itu kita dapat menjadi orang yang disiplin dan memiliki dan tidak buang-buang waktu. Lalu tidak berbohong, karena berbohong adalah sifat yang tercela dan tidak mencerminkan sifat yang bertanggung jawab. Kita sebaiknya jujur kepada diri kita sendiri agar tahu potensi diri kita sendiri dibandingkan oleh orang lain, serta dapat menjadikan diri kita yang lebih baik lagi. Karena apabila kita berbohong, sekecil apapun kebohongan itu akan menjadi kebohongan yang lainnya dan menjadi besar. Lalu yang terakhir adalah mendengar nasihat orang tua. Karena orang tua merupakan orang yang harus kita hormati dan patuhi. Sehingga kamu harus mendengarkan nasihat-nasihat yang mereka berikan. Karena nasihat tersebut pastinya bersifat membangun dan memotivasi diri untuk lebih baik lagi. Dan nasihat-nasihat dari mereka dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai hikmah atau manfaat tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang pertama, akan lebih dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang kedua, akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, akan lebih fokus pada solusi dan juga pengembangan diri. Yang keempat, akan mendorong tercapainya kesuksesan. Yang kelima, akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Yang keenam, tidak akan merasa capek dengan mencari alasan atas kebohongan yang dilakukan. Yang ketujuh, akan mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang kita inginkan. Misalnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka kita harus melaksanakan tanggung jawab kita dulu, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, terhindar dari hal-hal yang tidak terpuji atau disukai oleh syaitan, seperti memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan diri. Dampak-dampak meninggalkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah perbuatan di mana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan. Sikap ini tentunya sangat penting bagi kehidupan kita masing-masing. Namun, apa yang akan terjadi apabila seorang meninggalkan tanggung jawabnya? Dan dampak-dampaknya adalah tidak bisa dipercaya, tidak dihargai lagi oleh orang-orang, tidak bisa megang janji maupun tugas, dan akhirnya menjadi terbiasa meninggalkan tanggung jawab dan hidupnya menjadi berantakan.
Dampak buruk lainnya dari tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah berpotensi melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau self-harm, lalu juga berpotensi untuk melakukan tindakan bunuh diri. Hal itu terjadi karena orang tersebut tidak menyayangi dirinya sendiri dan kemungkinan memiliki iman yang lemah. Oleh karena itu, mereka tega melakukan tindakan yang sangat keji dan sangat terkutuk terhadap diri mereka sendiri. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.